Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Apabila sahabatku semua mencari channel tentang pengenalan diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan, serta untuk membuka hasanah ilahiyah yang ada di dalam diri, maka di sini tempatnya. Manusia adalah alam yang kecil, sedangkan dunia serta alam raya ini adalah alam yang besar, mikrokosmos dan makrokosmos. Di dalam diri kita yang kecil ini mempunyai potensi yang begitu besar. Sesungguhnya yang kecil inilah yang menentukan alam raya ini, karena manusia adalah ruh daripada alam. Apabila manusia itu bergerak, maka alam bergerak. Apabila manusia buruk, maka alam pun buruk. Dan apabila manusia itu baik, maka alam itu pun menjadi baik. Karena manusia adalah bentuk alam yang kecil, namun berpotensi begitu besar, mempunyai kekuatan yang begitu besar, dan bisa mewadahi alam raya yang begitu besar ini, maka di dalam diri manusia selalu terjadi perlawanan, perebutan, dan peperangan. Karena banyak sekali yang ingin eksis di dalamnya, ingin dominan di dalamnya dari semua makhluk yang ada di alam ini. Hewan ingin eksis di dalam diri manusia, jin, setan ingin eksis di dalam diri manusia, para leluhur kita pun ingin eksis di dalam diri manusia, para malaikat pun ingin eksis di dalam diri manusia, para nabi dan para wali pun ingin eksis di dalam diri manusia, dan bahkan Tuhan itu sendiri pun ingin eksis di dalam diri manusia. Maka terjadilah perebutan-perebutan, terjadilah perlawanan-perlawanan, dan terjadilah pertempuran-pertempuran. Barang siapa dan siapa yang paling dominan di dalam kehidupan manusia, di dalam diri manusia, maka merekalah yang paling eksis, menentukan kehidupan manusia, menentukan cara bicara, menentukan pandangan, menentukan pendengaran, dan menentukan setiap perkataan diri manusia itu sendiri. Tetapi bagi mereka yang awam, yang tidak mau mengkaji tentang dirinya, tentang alam yang ada di dalam dirinya, maka pasti akan selalu kalah di dalam perebutan, di dalam pencarian siapa sebenarnya eksistensi dan siapa sebenarnya jati diri daripada manusia. Sesungguhnya apabila kita mengetahui tentang rahasia manusia, sesungguhnya di dalam dirinya adalah merupakan makhluk cahaya, yang di dalamnya merupakan cahaya malaikat, cahaya nabi, dan cahaya daripada Tuhan. Cahaya malaikat, cahaya nabi, dan cahaya Tuhan ini terrangkum di dalam ruh manusia. Namun ruh ini bisa terselimuti oleh kabut, terselimuti oleh awan, terhijab oleh 4 unsur yang ada di dalam diri manusia. Apabila seseorang itu ingin mengenal dirinya, maka dia harus mengelupas, harus bisa menyingkap setiap kabut, setiap hijab, setiap penutup yang ada di dalam dirinya, sehingga ruhnya itu keluar dari cangkangnya dan memancarkan cahaya apa saja kabut yang menyelimuti ruh daripada manusia, sehingga kehidupannya tidak menemukan sebuah kebahagiaan, tidak menemukan sebuah keindahan. Segala sesuatunya serba sulit, segala sesuatunya serba merugi, segala sesuatunya selalu ditimpa di dalam kegelapan dan kegelisahan. Ada 4 unsur yang ada di dalam diri manusia yang menjadikan kabut bagi ruh, sehingga ruh itu tidak keluar dari cangkangnya dan menampakkan keindahan di dalam kehidupan
manusia. Yang pertama adalah unsur api, yang kedua adalah unsur angin, yang ketiga adalah unsur air, yang keempat adalah unsur tanah. Unsur api menjadi nafsu amarah, jatuhnya di dalam insan, yaitu manusia itu sendiri, yang mempunyai kecenderungan dia tertarik kepada sesuatu yang di luar dirinya, dan mempunyai kecenderungan dia lebih mudah tergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Itulah unsur api yang melambangkan zahir dan batin daripada manusia. Yang kedua adalah unsur angin. Unsur angin ini melambangkan batang tubuh manusia, yang mempunyai kecenderungan dia menilai dirinya lebih baik daripada orang lain, dirinya lebih pandai daripada orang lain, dirinya lebih pintar daripada orang lain, dan mempunyai kecenderungan mencintai dirinya sendiri, mencintai pendapatnya, mencintai egonya, mencintai keakuannya, dan lain sebagainya, sehingga mereka cenderung egois dan tidak peduli dengan sesuatu di luar dirinya. Unsur angin yang menjadikan lambang tubuh adalah seseorang yang memuja batang tubuhnya, keindahan batang tubuhnya, sehingga jerawatan sedikit sudah bingung, panuan sedikit sudah repot, gemuk sedikit sudah stres, dan lain sebagainya. Yang nomor tiga adalah unsur air. Unsur air ini melambangkan angan-angan manusia yang kedudukannya ada di dalam kedua telinga manusia. Orang yang seperti ini adalah orang yang cenderung memuja nafsu amarahnya, memuja angan-angannya, memuja keinginan dan keakuannya serta egonya. Selalu mementingkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak peduli dengan kepentingan orang di sekitarnya. Tiga unsur inilah yang sangat dominan di dalam diri manusia dan merupakan tiga alam, yaitu alam insan, alam ajsam, dan alam misal. Tiga hal inilah yang lebih dominan di dalam diri manusia dan terbiasa dijalani oleh manusia, namun manusia tidak mampu melampauinya, sehingga ruh itu tetap terhijab, tertutup, dan dia tidak bisa keluar dari cangkangnya dan menampilkan serta menyajikan keindahan hidup yang berkualitas di dalam setiap keadaan dan dimanapun dia berada. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah unsur tanah. Unsur tanah inilah yang berkenaan dengan lambang alam barzah. Unsur tanah inilah yang mempunyai korelasi matinya tiga unsur ini. Unsur tanah inilah yang melambangkan matinya tiga unsur: api, angin, dan air. Kematian daripada insan, kematian daripada batang tubuh, dan kematian daripada angan-angan manusia. Barulah dia berada di dalam jiwa mutmainah yang dilambangkan di dalam alam barzah. Nah, alam barzah ini lebih fatal daripada tiga unsur tadi, karena akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, namun jarang sekali orang mengetahuinya. Bagaimana sebab dan apa yang menjadikan sebab dia mengalami kesulitan, dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Karena alam barzah inilah alam di mana kita harus menyelesaikan perjalanan leluhur kita. Mungkin leluhur kita masih mempunyai utang karma, utang perbuatan, janji-janji, perbuatan-perbuatan amal yang menyebabkan dirinya mendapat kodam, jin atau setan, atau mempelajari ilmu yang sesat, yang tidak baik bagi iman dan perkembangan spiritual serta kesempurnaan rohaninya. Maka apa yang ada di dalam alam barzah, yaitu alam mutmainah,
yang tersambung dengan para leluhur kita di situ. Leluhur kita menunggu dengan harap-harap cemas, dengan semua kekurangannya dan semua kelebihannya. Apabila perjalanan leluhur kita masih berkurang di dalamnya, maka kita harus menyempurnakannya. Apabila ada karma yang belum terbayar, maka kita harus menyempurnakannya. Dan apabila ada kodam-kodam yang melekat di dalam diri leluhur kita, maka kita pun harus menanggung risiko dan menyempurnakannya. Jadi 4 unsur inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Namun jarang sekali kita mau mengajinya dan mengkajinya sehingga keluar dari keadaan tersebut. Di dalam perjalanan kami sebagai pembimbing spiritual, banyak sekali saya berurusan dengan leluhur-leluhur para jamaah, macam-macam kanuragan, macam-macam keilmuan. Ada yang dari Kejawen, ada yang dari Sunda Kawitan, ada yang dari Sunda Wiwitan, ada yang dari Gato, Loco, Sabdo, Palonoyo, Genggong, dan lain sebagainya. Kalau leluhurnya itu sudah belajar tentang kebatinan, itu jauh lebih mudah. Tetapi apabila leluhur mereka seorang pendekar, seseorang yang sakti, yang mempunyai ilmu kanuragan, rasa sakitnya itu luar biasa. Seperti digebuki orang satu kampung, sakit semua. Apabila saya ingin ketemu atau mau ketemu dengan seseorang yang leluhurnya itu banyak kanuragannya, banyak kesaktiannya, maka saya pasti mengalami kesakitan yang luar biasa. Remuk tulang-tulang saya dan rasanya sungguh menyakitkan. Tetapi sudah menjadi suatu kewajiban dan hal itu harus saya lakukan dan sempurnakan. Saya membayangkan bagaimana efek daripada kanuragan, efek daripada kodam yang dibawa oleh leluhur di dalam kehidupan anak cucunya. Meskipun mereka tidak mengalami kesakitan secara fisik, niscaya dia akan mengalami kesakitan secara non-fisik, yaitu kesakitan di dalam keadaan, kesakitan di dalam kehidupan, dan kesakitan di dalam setiap apa yang dia bangun dan dia cita-citakan. Apabila dia tidak merasakan sakit di dalam badan, maka anak cucunya akan merasakan sakit di dalam kehidupan. Maka 4 unsur ini perlu kita kaji agar cangkang ruh kita itu keluar dan dia bisa mengenal dirinya sebagai cahaya daripada malaikat, cahaya daripada para nabi, dan cahaya daripada Tuhan. Apakah itu? Nur Muhammad. Untuk itu, agar kita menyempurnakan, agar kita bisa menyempurnakan perjalanan leluhur kita di dalam alam barzakh, di saat kita sampai kepada posisi mutmainah, maka fokuskan itu ke dalam sulbi. Apabila kehidupan kita tidak mampu menyempurnakan perjalanan leluhur kita, maka perjalanan kita pun tidak akan sempurna dan harus ditanggung oleh anak cucu kita hingga sampai anak cucu kita itu mempunyai kekuatan untuk menyempurnakan perjalanan rohani kita dan leluhur kita. Memang di saat kita menyempurnakan leluhur kita, mereka-mereka yang belajar di dalam spiritual jauh lebih berat, benturannya pun lebih berat, karena dia sedang menanggung karma, menanggung proses perjalanan untuk menyempurnakan leluhurnya dan menyempurnakan anak cucunya. Tetapi di dalam beratnya dia mengalami hidup, di dalam beratnya dia terbentur-bentur oleh keadaan, disitulah mutiara itu akan muncul, disitulah Nur Muhammad akan muncul, disitulah pribadi daripada Rasulullah itu akan muncul. Apabila kita sudah sampai kepada roh kita dan kita meninggalkan 4 unsur tadi, maka kita akan sampai kepada Rotiyah Martiyah Kamilah, malaikat, kenabian, dan ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Untuk menetralkan 4 unsur tersebut,
ini unsur api. Unsur api adalah kita menetralkan titik api yang ada di dalam kening kita, yang merupakan asal daripada nafsu amarah yang ada di dalam diri manusia. Sehingga bias ketenangan daripada unsur api tadi dibiaskan di dalam kulit dan sampai ke dalam tubuh. Atau zikirnya, kalau tidak mau meditasi, zikirnya unsur api adalah Allah, Allah, Allah. Liputkan dari luar kulit ke dalam tubuh, zikirnya Allah, Allah, Allah. Tetapi kalau mau meditasi dengan unsur api, maka ketenangannya dibiaskan dari luar kulit sampai ke dalam, dari luar kulit sampai ke dalam tubuh. Selanjutnya ini adalah unsur angin. Unsur angin adalah lambang daripada alam adzam atau batang tubuh. Apabila melakukan meditasi unsur angin, yaitu menetralkan napas kita, kita sambungkan kepada hu dan kita kosongkan, dan ketenangan yang di dalam hati kita biaskan ke dalam batang tubuh kita, dari dalam kulit hingga ke dalam tubuh yang paling dalam. Jadi tidak dibiaskan di luar kulit, tetapi dibiaskan dari dalam kulit saja, di dalam batang tubuh saja. Dan zikirnya apabila tidak mau bermeditasi, zikirnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu ditujukan di dalam tubuh, di dalam kulit hingga ke dalam tubuh yang paling dalam. Selanjutnya, ini adalah meditasi unsur air. Unsur air ini melambangkan tentang angan-angan. Dan dengan menetralkan unsur angin, apabila mendapatkan ketenangan di dalam hati, maka dibiaskan ke dalam kedua belah telinga ini, yang merupakan simbol daripada alam angan-angan manusia. Dan apabila tidak mau melakukan meditasi seperti itu, maka zikirnya adalah la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, energinya difokuskan, zikirnya itu ke dalam kedua telinga ini. Selanjutnya adalah menetralkan unsur tanah ini. Menetralkan unsur tanah adalah membawa tiga unsur, api, angin, dan air, ke dalam jiwa mutmainah, yaitu ke dalam kedalaman tanah. Nah, ketenangannya difokuskan ke dalam sulbi atau alam barzakh. Sulbi itu pintunya alam barzakh. Sehingga dengan membiaskan ketenangan dalam posisi meditasi unsur tanah, dan dia mendapatkan ketenangan di dalam hati, maka fokuskan ketenangan itu ke dalam sulbi. Biaskan ke dalam leluhur-leluhur, sehingga leluhur kita itu mendapatkan cahaya mutmainah dari dalam sulbi kita, yang memancar ke dalam sulbi-sulbi para leluhur kita. Lakukan dengan istiqomah, niscaya sulbi kita akan terhubung dengan sulbi leluhur kita. Ketenangan yang kita pancarkan dari dalam sulbi kita fokuskan di dalam sulbi, niscaya akan menyempurnakan perjalanan leluhur kita, sehingga dia sempurna dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan sempurna, karena mendapatkan cahaya
mutmainah yang ada di dalam sulbi kita. Dan apabila tidak mau melakukan meditasi unsur tanah, bisa dengan zikir, yaitu zikirnya la ilaha illa anta, difokuskan ke sulbi. Keempat hal tersebut dilakukan senyamannya, tidak dengan jumlah tertentu. Senyamannya bisa dilakukan 1.5 menit, 5 menit, 5 menit. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak video ini. Itulah rahasia manusia yang kecil ini, tetapi sesungguhnya dia merupakan eksistensi dari semua makhluk dan eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga semua makhluk itu berebut untuk eksis di dalam diri kita, menyetir, menunggangi diri kita, sehingga dia bisa eksis, termasuk hewaniyah, termasuk jin ataupun setan. Tetapi apabila kita duduk di dalam 4 unsur tersebut, niscaya diri kita masih mudah disetir, dimasuki, dikuasai oleh eksistensi hewaniyah, eksistensi jin, dan eksistensi setan yang ada di dalam diri kita. Namun apabila kita sudah keluar dari 4 unsur tersebut dan menuju ruh kita, maka diri kita telah memenangkan pertempuran dan tidak lagi bisa dijajah, tidak lagi bisa dikuasai oleh hewaniyah, oleh jin maupun setan. Yang muncul di dalam diri kita adalah keindahan daripada malaikat, nabi, dan Tuhan. Untuk itu semoga manfaat dan tetap berbaik sangka di dalam keadaan, khususnya berbaik sangka kepada Tuhan. Karena aku tergantung sangkaan hambaku. Itu firman Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.